Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi di dalam tubuh. Dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Yuk kita simak karena di video kali ini Ilmu Giziku akan membahas mengenai vitamin larut lemak. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang membutuhkan lemak sebagai pelarutnya dan juga dalam proses penyerapan. Dapat disimpan di dalam tubuh, diekskresikan sedikit ke dalam asam empedu, gejala defisiensi yang lambat muncul, mempunyai prekursor atau provitamin yang diserap dalam usus dan diteruskan dalam sistem limfatik. Prekursor vitamin dikenal juga sebagai provitamin, yaitu senyawa yang mirip dengan bentuk aktif vitamin. Akan tetapi, tidak dapat berfungsi sebelum tubuh kita mengubah ke bentuk aktifnya. Sebagai contoh, prekursor vitamin D yang ada pada kulit akan diubah menjadi vitamin D jika kulit terkena sinar matahari. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K yang memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, vitamin A, dikenal juga sebagai retinal, retinol, dan asam retinoat. Vitamin A dapat disimpan dalam hati sebesar 100 sampai 1000 IU per gram jaringan. Bahkan orang sehat dapat menyimpan sampai sekitar 500.000 IU vitamin A. Fungsi vitamin A mencakup 3 golongan besar, yaitu fungsi dalam melihat, fungsi dalam metabolisme umum, dan fungsi dalam proses reproduksi. Keracunan vitamin A terjadi pada dosis 16.000 RE per hari. Ada yang mulai keracunan pada dosis 6.000 RE per hari. Ada juga yang mulai keracunan pada dosis 40.000 sampai 55.000 RE per hari. Gejala pada orang dewasa yaitu sakit kepala, kulit mengering, rambut rontok. Sedangkan pada anak-anak gejalanya dermatitis, berat badan turun, dan sakit pada tulang rangka. Bayi dapat mengalami keracunan pada dosis 8.000 RE per hari, dengan gejala kepala menonjol dan berair, serta mudah marah. Sumber vitamin A dalam bahan makanan hewani, misalnya hati. Bahan pangan nabati merupakan sumber provitamin A. Kedua, vitamin D. Bisa disebut kolekalsiferol adalah vitamin yang didapat dengan bantuan cahaya matahari yang mengenai kulit. Vitamin D untuk mencegah penyakit rakitis pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Keracunan vitamin D akan menyebabkan keracunan dengan tanda meningkatnya kadar kalsium pada semua jaringan tubuh. Keracunan pada bayi terjadi pada dosis 1000 IU per hari, anak-anak 10.000 IU per hari, dan orang dewasa 100.000 IU per hari. Bahan pangan sumber vitamin D berasal dari susu, telur, mentega, dan minyak ikan. Ketiga, vitamin E. Bisa disebut tokoferol yang memiliki fungsi utama sebagai antioksidan dalam tubuh untuk menangkal radikal bebas. Keracunan dapat terjadi bila seseorang mengonsumsi vitamin E lebih dari 100 mg per hari, yang akan menyebabkan mual muntah. Vitamin E dapat rusak teroksidasi jika terkena suhu panas. Gandum,
minyak biji bunga matahari, dan minyak jagung, serta kedelai semuanya merupakan sumber vitamin E yang baik. Yang keempat, vitamin K. Vitamin ini diperlukan dalam proses pembekuan darah. Ada 3 macam vitamin K, yaitu K1, K2, dan K3. Sumber utama vitamin K adalah hati, sayuran daun berwarna hijau, kacang buncis, kacang polong, dan brokoli. Semakin hijau daun-daunan, semakin tinggi vitamin K di dalamnya. Sekarang kamu sudah mengetahui tentang vitamin larut lemak. Untuk mengetahui kebutuhan vitamin A, D, E, dan K dalam sehari, bisa kamu lihat dalam tabel angka kecukupan gizi. Vitamin larut air akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Jangan sampai kelewatan. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.